Ketika kamu berada dalam perang dunia manusia dan mendukung para penggembala untuk menjadi Protoss pertama di dunia manusia, aku berada di dunia Changlan dengan debu yang menderu-deru. Ketiga pamanmu berpura-pura menjadi kaisar perang Yuan yang baik. Pada saat itu, saya menemukan bahwa kekalahan sebenarnya terlalu sederhana dibandingkan dengan bersembunyi dari 8 kaisar surgawi lainnya dan dari Kaisar Ming. Saat itu, dia dan Di Yuan bertarung dalam kegelapan di surga ke-9. Saat itu, Di Yuan merasa bahwa dia adalah yang terkuat dari 9 kaisar surgawi kecuali Dixing. Jangan biarkan orang lain ikut campur. Seperti yang kamu tahu, Bing Xiaochen, aku dan ketiga pamanmu terluka parah dan bahkan dibunuh oleh Di Yuan. Kami tidak tahu nasib dan keberadaan kami. Di Yuan sendiri juga terluka parah, jadi kami terus melarang surga ke-9, dan saya berada dalam kegelapan. Kombinasi larangan dan larangannya mengurangi kekuatan prajurit surga ke-9 ke tingkat itu. Petik 2. Di Yuan, sebenarnya, saya pikir kekuatannya sedikit lebih buruk daripada Dixing, tapi tidak lebih buruk. Dia terlalu merasa benar dan melukai dirinya sendiri. Mu Qingyu kemudian berkata, yaitu, tidak lama setelah ini terjadi, kamu datang ke dunia Changlan dan memasuki surga ke-9. Kupikir tepat untuk mengajak Kaisar Langit berlatih untukmu. Petik 2. Jadi aku mengatur agar ketiga pamanmu bersirkulasi di gurun dengan debu es yang menderu-deru sepanjang hari. Mu Qingyu menghela nafas, awalnya, kapan Anda berada di surga ke-7, saya pikir Bing Xiaochen seharusnya menjadi kaisar. Siapa yang tahu bahwa dia begitu bodoh sehingga dia tidak menjadi kaisar sampai zaman reruntuhan suci Xiaoyao. Mu Yun gemetar dan tersenyum. Ini mungkin hal-hal yang saya alami ketika Anda mulai berjalan di dunia manusia, Sang Gembala, dunia peri dan di kemudian hari dalam kehidupan ini. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, kamu tidak memahami banyak hal sebelumnya. Mungkin sekarang kamu bisa memahaminya. Mu Qingyu kemudian berkata, bicarakan tentang apa yang terjadi pada periode saat ini dalam jutaan tahun terakhir, dan bicarakan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Mu Yun mengangguk saat ini. Mu Qingyu kemudian berkata, di era banjir dan kelaparan, itu berlangsung selama 300 juta tahun. Alam semesta terdiri dari 9 alam. Pada awalnya, 9 kaisar ilahi bertanggung jawab. Oh, ya, Mu Qingyu berkata perlahan, meskipun ayahmu dan aku memiliki nama kaisar dewa, aku bukanlah kaisar dewa yang sebenarnya. Kaisar dewa yang asli adalah kaisar dewa kuno. Mereka berjalan melalui God Emperor Avenue. Ayahmu dan aku sedang melangkah ke God Emperor Avenue sekarang. Kaisar Ming sama denganku, tapi lebih lebar dariku. Tetapi meski begitu, ia seperti kaisar dewa. Di hadapan sekelompok lingkungan yang mendominasi, kesenjangannya sangat besar. Di dunia yang bergejolak ini, tidak ada yang salah dengan Kaisar Ming dan saya memanggilnya kaisar dewa. Mu Qingyu berkata, mengenai seberapa besar kesenjangannya, saya tidak begitu jelas. Anda bisa merasakannya perlahan di masa depan. Setelah mengatakan ini, Mu Qingyu terus berbicara. Siapakah 9 dewa dan kaisar? Anda juga harus tahu bahwa Li Changlan dan Mu Futu bertanggung jawab atas 9 alam dan saling menghormati. Mereka seperti 9 matahari di langit, bersinar terang, dan memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Ya, Mu Qingyu kemudian berkata, awalnya, keseimbangan 9 orang itu bukan apa-apa, tetapi lambat laun, Li Changlan menjadi terlalu kuat dan membudidayakan 9 dewa, yang membuat 8 dewa lainnya merasakan tekanan yang besar. Oleh karena itu, perbedaan dimulai dan perang dimulai. Tentu saja, di permukaan, tampaknya 8 dewa tidak mau, tetapi signifikansi yang lebih dalam perlu diverifikasi. Saya telah berjalan di gurun untuk penyelidikan selama bertahun-tahun, dan saya juga membuat beberapa penemuan kecil. Ngomong-ngomong, siapa yang baik tentang 9 orang ini? Siapa yang jahat dan tidak bisa berbicara? Baiklah, kamu periksa, kamu lihat, kamu merasa lebih baik. Sebenarnya, pada level mereka, apa yang baik atau buruk, itu semua demi kepentingan mereka sendiri. Mu Qingyu kemudian berkata, perang 18 dewa melibatkan terlalu banyak hal, dan seluruh alam semesta hancur. Namun tidak semua dunia hancur. Setelah 100 juta tahun zaman kuno, 10 juta tahun zaman kuno, dan 1 juta tahun sekarang, dunia menjadi lebih penting. Tanda-tanda persatuan kelompok. Petik 2. Tren umum dunia adalah ketika kita bersatu untuk alama, kita akan berpisah dan bila kita berpisah dalam waktu yang lama.
Prinsip ini juga berlaku untuk dunia. Mu Yun kemudian berkata, artinya, alam semesta yang sebenarnya akan bersatu. Yah, Mu Qingyu kemudian berkata, 18 dewa, mereka yang mati, mereka yang belum mati, berada dalam keheningan, dalam pemulihan, dalam reinkarnasi, dan semuanya mulai kembali secara bertahap. Dunia kekacauan yang nyata akan datang, dan Anda adalah mata rantai kekacauan. Anda adalah tulisan tangan Li Changlan, dan saya juga saya, tetapi saya memiliki sarana Ye Liuli, dan Anda dan leluhur saya, sarana Mu Xiaotian. Tanda seru petik 2. Leluhur. Mu Yun tercengang. Ya, leluhur. Mu Qingyu kemudian berkata, apakah kamu ingat apa aku tadi bilang? Ketika saya lahir, saya berbakat. Betapa sulitnya mencapai dunia tanpa bantuan apapun. Tapi bagi saya, itu sangat sederhana. Yang ketiga untukku. Yang bertaruh adalah kamu dan leluhurku, gembala pertama Xiaotian di bawah Kaisar Suci bernama Mu 19 di era banjir dan kelaparan. Petik 2. Dia begitu kuat sehingga Kaisar Ilahi tidak mungkin membunuhnya, tetapi kekuatannya belum mencapai Kaisar Ilahi, dan dia telah meninggalkan penanya sendiri di dunia yang penuh kontroversi ini. Apa yang Mu Qingyu katakan kepada Kaisar Ming sebelumnya adalah benar atau salah. Hanya dengan cara inilah Kaisar Ming dapat mengetahui apakah itu benar atau salah. Jangan senang terlalu dini. Mu Qingyu berkata langsung, penggembala yang aku lahirkan pada tahun itu, tidak mengherankan, adalah keluarga kecil yang didirikan oleh leluhur, tetapi garis keturunannya. Petik 2. Namun, miliknya darahnya mungkin lebih banyak daripada darah kita, dan dia mungkin bukan orang yang membantu kita. Kamu juga tahu bahwa Kaisar Ming melahirkan ratusan putra. Ratusan putra saling membunuh, hanya menyisakan 9 putra. Kalimat. Jika kamu mencapai level itu, tidak ada cinta berkali-kali. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum masam, 18 dewa, Mu Xiaotian, dan orang lain yang belum pernah muncul, atau yang saya tidak tahu, telah tertidur sejak masa banjir dan kelaparan. Untuk apa mereka? Apakah untuk menjadi dunia surga dan bumi? Kaisar dewa tertinggi yang sebenarnya. Di atasku, tidak ada orang lain. Ini yang tertinggi. Mu Qingyu melanjutkan, lihatlah dirimu sendiri. Jika 4 gerbang surgawi tidak dapat dibuka, tetapi kamu tidak dapat menghentikan tren umum langit dan bumi yang bersatu. Tapi selalu ingat bahwa lebih baik percaya pada diri sendiri daripada percaya pada siapapun. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa menyakitimu. Mungkin itu bukan niatku, tapi mungkin aku tidak punya pilihan. Kamu adalah bidak catur orang lain, ayahmu dan aku juga, begitu pula Diming. Kaisar petir tahun itu diharapkan turun bersamaku, begitu pula Gu Qingpeng tahun itu. Sebagai bidak catur, mereka bisa mati kapan saja, tapi mereka juga bisa membalikkan catur. Mainkan permainannya dan jadilah pemain catur. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, nak, ayahmu tidak punya banyak ambisi. Aku hanya ingin mengambil ibumu, keliling dunia dan bebaslah. Lebih baik menambahkan saudara laki-laki dan perempuan padamu. Oleh karena itu, semuanya terserah padamu. Sekarang kamu sudah punya kekasih, saudara laki-laki dan beberapa anak. Kamu harusnya tahu apa yang diinginkan orang tua. Pada saat ini, Mu Yun tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia selalu bilang dia didorong ke titik ini. Namun di luar dugaan, ayah saya pun demikian. Ingat kata-kataku, percayalah pada dirimu sendiri, nilailah segala sesuatunya sendiri, dan jangan terpengaruh oleh orang lain. Yang saya bicarakan hari ini adalah pengalaman antara Anda, ayah dan anak saya. Mengenai masa banjir dan kelaparan, tentang 18 dewa, tentang Mu Xiaotian, Kaisar Ming, dan sebagainya, kamu perlu melihat benar dan salahnya. Apa yang ayahmu lihat dalam beberapa tahun terakhir mungkin adalah apa yang sengaja dibiarkan oleh beberapa orang, kamu ayah lihat. Kamu tidak bisa mempercayai semuanya, jadi aku akan memberitahumu bahwa aku tidak akan berbicara denganmu. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, lagi pula, jika kamu terlalu banyak bicara, aku khawatir kamu akan berkecil hati. Ibumu akan menyalahkanku lagi. Ngomong-ngomong, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Pergi ke reruntuhan suci Xiao Yao dulu. Ya, Mu Qingyu kemudian berkata, meskipun klan Ye memiliki keunggulan di reruntuhan suci Xiao Yao, ada klan jiwa dan klan tulang yang bercampur, dan klan Ye juga sulit untuk menghancurkan 3 klan lainnya. Satukan reruntuhan suci Xiao Yao. Pergilah, dan tolong. Ketiga pamanmu sakit kepala. Petik 2. Oke, Mu Qingyu berkata lagi, ngomong-ngomong,
Ingatlah untuk kembali ke surga ke-9 untuk menemui ibumu. Ingat, jika dia memukul dan memarahi Anda akan menderita. Sejak Anda meninggalkan surga ke-9 sampai sekarang, dia telah mengurus Aula Awan. Anda dan ayah serta anak saya berkonfrontasi dengan Kaisar Ming. Anda harus meningkatkan diri Anda dimanapun. Saat ini, Anda juga harus berkontribusi. Petik 2. Mu Qingyu segera berkata, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan kepadamu. Jika ada yang kurang, saya akan membicarakannya lain kali. Meskipun saya telah mempelajari rumus, 3 pembersihan dan 1 Qi, saya akan mengubah 3 menjadi 1. Kaisar Ming tidak merasakannya dalam waktu singkat, namun Kaisar Ming akan menemukannya dalam waktu yang lama. Tidak baik, menyelinap ke arahku. Saya harus kembali dan terus bermain catur dengannya. Petik 2. Main catur. Jangan salah paham, itu catur biasa. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, aku telah melihatnya dan dia menatapku. Semua orang mengganggu semua orang. Jika tidak ada yang bisa kami lakukan, kami akan mengambil beberapa gambar. Kita juga dapat melihat jalan Kaisar Ilahi satu sama lain dan memiliki pemahaman yang baik tentang peningkatan kultivasi kita sendiri. Bagus, baiklah, ayo pergi. Berdiri, Mu Qingyu menepuk kepala Mu Yun, membungkuk, menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, nak, ayolah, ayahku selalu berpikir bahwa kamu adalah yang terbaik selama bertahun-tahun, dan kamu akan menjadi masternya di dunia. Apakah 18 dewa itu? Mereka bukan lawanmu. Petik 2. Pergi. Kata-kata itu jatuh, dan sosok Mu Qingyu perlahan menghilang. Mu Yun menggosok kepalanya, mengambil teko anggur, menyesapnya banyak, matanya sedikit merah, tersenyum dan berkata, ayah, menurutku juga begitu. Dunia Changlan, 9 alam surga, ratusan juta wilayah, dan ribuan makhluk. 9 alam surgawi ini terhubung dengan banyak alam domain yang tidak diketahui. Ada banyak sekali dunia yang mirip dengan dunia manusia. Dan dunia Changlan hanyalah apa yang ada setelah runtuhnya alam semesta. Bagaimana dengan dunia kuno lainnya? Tren umum dunia akan menyatu setelah sekian lama. Dunia seperti apa jadinya jika alam semesta nyata diintegrasikan menjadi satu? Di dunia seperti itu, yang bisa dilakukan Mu Yun adalah tumbuh dewasa. Ayah, ibu, kekasih, saudara laki-laki, anak-anak. Semuanya adalah sumber kekuatannya. Mu Yun pergi dari sini sepenuhnya tanpa henti di hari pertama. Dan dia juga tahu bahwa saat dia datang lagi, dia akan menghadapi bintang kaisar. Di dunia Changlan, tidak hanya terdapat pembatas di setiap domain dalam setiap bola langit utama, tetapi juga terdapat pembatas antar bola langit utama. Misalnya saja di surga pertama, tidak semua pencaksilat bisa berpindah dari satu domain ke domain lain, dan tidak ada kendala untuk mencapai wilayah dominan. Pada saat yang sama, hal yang sama juga terjadi dari satu surga ke surga lainnya. Bahkan mereka yang mendominasi seni bela diri di wilayah tersebut, dari satu surga ke surga lainnya, sulit untuk melewati penghalang, tetapi harus melewati susunan transmisi. Namun, jauh lebih mudah untuk mencapai tingkat kaisar setengah langkah, kaisar semu, dan kaisar dewa. Untuk Mu Yun saat ini, tidak sulit untuk melewati penghalang langit. Meskipun sulit baginya untuk mengontrol ruang, itu bahkan tidak sebanding dengan waktu. Pada saat ini, melintasi kehampaan, melalui awan pastoral penghalang ruang angkasa, mengembara antara ruang dan waktu. Lingkungan sekitar terkadang gelap dan terang. Saat berkeliaran di antara mereka, Mu Yun mau tidak mau memikirkan suatu masalah. Bagaimana dengan unifikasi? Di manakah lokasi Guyi? Dari mulut Long Taixuan dan Long Fuling, Mu Yun tahu bahwa 4 asal mula perang menyeret pegunungan gurun keluar dan pergi pada saat yang bersamaan. Tapi di mana kamu berakhir? Ayah tidak mengatakannya, dan dia lupa bertanya. Di wilayah rahasia istana Kaisar Chang, Guyi hampir tidak ada di sekitarnya. Mu Yun juga sangat penasaran kemana dia pergi. Yang penting Guyi ditemani siang dan malam. Meskipun dia tidak sering berbicara, dia hanya melihat dirinya sendiri dalam diam. Tapi sekarang Guyi tiba-tiba tidak ada. Dia hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi, itu tidak masalah. Orang itu kuat dan tidak akan berada dalam bahaya. Mu Yun sekarang menginjak kehampaan dan melihat ke depan. Reruntuhan suci Xiaoyao, aku datang. Sosok Mu Yun langsung keluar dari celah di angkasa. Saat ini, menghirup udara segar di sekitarnya, Mu Yun hanya merasa rileks di sekujur tubuhnya.
Dia masih ingat ketika pertama kali tiba di reruntuhan suci Xiaoyao lebih dari 2000 tahun yang lalu, dia baru saja melangkah ke wilayah Tuhan. Tapi sekarang, dia telah mencapai 10 tingkat teratas Feng Tianjing, dan tidak masalah untuk mengambil langkah lain untuk mencapai kaisar setengah langkah. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu seperti apa klan Ye sekarang. Dan Yuner dan Nyonya Yudan juga ada di keluarga Ye. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Saya menantikan sosok Mu Yun melintasi kehampaan dengan kecepatan tinggi dan melintasi tanah luas reruntuhan suci Xiaoyao. Dengan cara ini, dalam setengah hari, Mu Yun muncul di atas gunung. Pada saat ini, suara gemuruh pegunungan terdengar, dan ledakan dahsyat meledak. Di pegunungan, terjadi perkelahian. Mu Yun merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa kedua belah pihaklah yang mendominasi wilayah dan memimpin seni bela diri di perbatasan. Mu Yun awalnya berencana untuk pergi, tapi saat ini, pedang Qi naik ke langit, tapi itu menarik perhatian Mu Yun. Hah! Mu Yun berhenti dan melihat ke bawah. Sosoknya berhenti saat ini, jatuh di luar medan perang, dipisahkan lebih dari 10 mil dan melihat ke depan. Hai klan, Nangong. Pada saat ini, Mu Yun melihat dan tersenyum. Meskipun dia menghabiskan banyak waktu untuk pulih selama bertahun-tahun dan kemudian pergi ke surga pertama, dia selalu mengetahui berita tentang reruntuhan suci Xiaoyao. Kembalinya 3 kaisar klan Ye, dan semuanya adalah alam kuasi kaisar, sudah cukup untuk mengambil alih klan Ye. Tapi selama bertahun-tahun, menurutku kamu Xingze dan kamu King Han pasti telah mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Ada ribuan orang yang bertempur di kedua sisi di pegunungan. Gelombang dahsyat menghancurkan satu demi satu gunung. Langkah kaki Mu Yun tidak berhenti. Dia melihat ke depan dan menunjukkan senyuman di matanya. Kedua belah pihak sedang berperang. Di sisi lain klan Nangong, seorang pria kuat yang mendominasi wilayah itu, dengan senjata panjang di tangannya, adalah seorang pembunuh. Nangong Lingyun. Di sisi berlawanan adalah seorang pemuda berkebangsaan Ye, memegang pedang panjang dan tinggi dan lurus, bersenandung, kekalahan Nangong, Chu dan Xiao telah menjadi satu set. Kamu juga anak terlantar dari keluarga kaisar. Don, jangan keras kepala lagi. Ye Xingze, beraninya kamu mengajariku. Nangong Lingyun, salah satu dari 10 orang kuat di Tianjing dan salah satu orang kuat inti berkebangsaan Nangong, berada dalam posisi tinggi. Ye Xingze hanyalah junior baginya. Nangong Lingyun memarahi, ketika reruntuhan suci Xiaoyao bersatu di masa lalu, saya ikut berperang. Lalu siapa kamu? Benar-benar, Ye Xingze mengenakan kemeja panjang dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia berkata sambil tersenyum, di masa lalu, ketika kamu bergabung dalam perang, aku belum dilahirkan, tetapi sekarang, kamu hanya 10 besar alam surga, dan aku, Ye Xingze, telah mencapai 8 besar alam surga, dunia. Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Kamu, di dunia Changlan, ada juga kesenjangan bakat antar seniman bela diri. Seperti Nangong Lingyun, dia pada dasarnya telah mencapai akhir dari 10 besar Feng Tian. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, kecuali itu adalah peluang yang tidak menguntungkan. Tapi Ye Xingze dan anggota keluarga Ye lainnya, keturunan Ye Xiaoyao, mendapatkan momentumnya. Terlebih lagi, sejak kembalinya ketiga kaisar, kekuatan generasi muda keluarga Ye telah meningkat pesat dalam ribuan tahun terakhir. Mu Qingyu mempromosikan 3 kaisar ke tingkat kuasi kaisar. Ketiganya bisa melawan level kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak mempersiapkan harta karun dengan hati-hati untuk orang-orang muda ini? Tapi Nangong Lingyun hanya bisa iri padanya saat ini, tapi dia tidak mungkin. Tapi setidaknya untuk saat ini, Ye Xingze tidak memenuhi syarat untuk merajalela di depannya. Boom! Kedua benda itu bertabrakan, dan momentum waktu naik pesawat yang mengerikan meledak. Namun, meskipun Ye Xingze dikatakan telah menyegel 8 tingkat surga, pada saat ini, tubuh pedang itu pecah dan mencapai tingkat 6 penempaan. Nafas teror langsung ditransmisikan dari pedang ilahi dan terpotong di udara. Boom! Ia meraung keras dan tidak pernah berhenti. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Tapi Mu Yun melihatnya dari kejauhan dan menemukan bahwa Ye Xingze tidak hanya membuat kemajuan pesat dalam beberapa ribu tahun terakhir, tetapi juga mencapai bidang ilmu pedang. Sepertinya ayahku benar-benar membayar banyak uang. Bagaimanapun, kewarganegaraan Ye juga merupakan keluarga ibu. Bagaimana caranya agar ayah tidak bias? Hanya dengan melihat dari kejauhan, Mu Yun dapat menyimpulkan bahwa Ye Xingze akan menang.
Pendekar pedang 6 tempa dengan potensi tak terbatas dan 10 kali lipat Feng Tianjing dengan bakat yang abis. Sebaliknya, Ye Xingze berada di puncak matahari, yang merupakan waktu untuk kemajuan positif. Boom, boom, titik. Raungannya meledak saat ini. Pedang Qi dari pedang panjang dilepaskan dalam sekejap, berubah menjadi ribuan cara, dan langsung menuju ke Nangong Lingyun. Saat ini, Nangong Lingyun mengayunkan senjatanya untuk melawan, tetapi pedang Qi tiba-tiba melancarkan pemboman kedua, yang sangat kuat. Nangong Lingyun tidak dapat mendukungnya saat ini. Jika kamu tidak keluar dan membantuku, perang akan kalah. Nangong Lingyun berteriak dengan marah saat ini. Alis Mu Yun juga terangkat saat ini. Apakah Anda punya bantuan? Ketika kata-kata Nangong Lingyun jatuh, sebuah cahaya tiba-tiba berubah menjadi panah hitam dan keluar dari cahaya bintang di dedaunan. Ye Xingze ceroboh dan bertarung dengan pedang besar, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Ledakan. Tubuhnya mundur saat ini, wajahnya memucat, menatapnya dan mengangkat alisnya. Saya hanya melihat sesosok tubuh perlahan mengembun di depan Nangong Lingyun. Dia mengenakan jubah hitam, dengan kulit putih dan rambut panjang halus. Dia berdiri di sana seolah dia tidak punya apa-apa. Siapa? Wajah Ye Xingze dingin saat ini. Hei, nak, aku akan membunuhmu hari ini dan membiarkan keluargamu Ye kehilangan putra sahnya. Pria itu tersenyum, namun telapak tangannya menjelajah, berubah menjadi kabut hitam yang menjulang tinggi dan menyelimuti segala arah. Saat ini, Ye Xingze hanya merasakan kekuatan mendominasi Tao di tubuhnya tertahan. Seluruh orang tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu kuat? Buruk. Pada saat ini, kabut hitam berubah menjadi panah melingkar dan langsung menuju ke pintu depan dalam sekejap. Mati. Pria berbaju hitam itu mencibir. Boom. Dalam sekejap, ledakan menyebar hingga puluhan mil, tanah runtuh dan langit menjadi redup. Pada saat ini, Fang Yun merasa lega. Hun Junseng, apakah kamu disengaja? Nangong Lingyun mendengus, apakah kamu sengaja melihatku diintimidasi oleh generasi muda dan kemudian menertawakanku? Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, saya juga ingin membunuh anak laki-laki ini secara tiba-tiba. Bagaimanapun juga, dia adalah putra Ye Zutian, putra tertua dan cucu dari keluarga Ye. Benarkah? Apa aku membunuhmu karena lengah saat aku keluar seperti ini? Sebuah suara terdengar pelan saat ini. Raungannya menyebar dan asapnya memudar. Saya melihat sosok berpakaian tinta berdiri di sana, memandang ke arah Nangong Lingyun dan Jiwa Junseng, dan berkata sambil tersenyum, kalian, sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Pada saat ini, Nangong Lingyun dan Jiwa Junseng sama-sama mengubah pandangan mereka. Mu Yun, Mu Yun. Saat ini, suara mereka tiba-tiba menjadi tajam. Yah, apakah aku seburuk itu? Melihat ekspresi mereka, Mu Yun tersenyum dan berkata, aku bukan hantu, aku laki-laki. Pada saat ini, Ye Xingze, yang berdiri di belakang Mu Yun, juga aman dan sehat. Dia semakin terkejut melihat Mu Yun muncul. Mu Yun, bukankah kamu berada di surga pertama? Mu Yun berkata sambil tersenyum, baru saja tiba di reruntuhan suci Xiaoyao, aku akan pergi ke kota Xiaoyao. Siapa tahu aku melihatmu di sini. Pada saat ini, Ye Xingze memandang Mu Yun dan merasa bahwa dia telah mencapai 8 pencapaian di alam surga, tetapi dia tidak bisa melihat kedalaman Mu Yun sama sekali. Apakah kamu sudah mencapai kaisar setengah langkah? Belum. Kata-kata Mu Yun jatuh, tersenyum dan berkata, tapi, ini harusnya cepat. Pada saat ini, Jiwa Junseng melihat Mu Yun muncul, wajahnya menjadi pucat dan berteriak, mundur. Nangong Lingyun berteriak, Jiwa Junseng, kamu adalah kaisar setengah langkah. Apa yang kamu takuti dari dia lakukan? Apa yang kamu takutkan dari dia lakukan? Sol Junseng terlalu malas untuk menjelaskan kepada wanita bodoh ini. Dia adalah adik dari Hun Junyan, kepala keluarga jiwa. Kakak laki-lakinya adalah negara kuasi kaisar, dan dia telah mencapai negara kaisar setengah langkah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meskipun Mu Yun bukan kaisar setengah langkah, siapa yang tidak tahu bahwa dia membunuh kaisar setengah langkah di surga pertama? Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Pada saat ini, Jiwa Junseng meminumnya dan tubuhnya menjadi ilusi. Kenapa pergi sekarang karena kamu di sini? Saat berikutnya, tubuh Mu Yun muncul di depan tubuh Raja Jiwa.
Dengan sedikit memeriksa telapak tangannya, dia menggenggam tubuh ilusinya. Dia berusaha keras untuk membunuh Sun Yuanshan di alam Jiuxiong, tapi sekarang Muyun di alam Shizong hampir berbeda dengan Muyun di alam Jiuxiong sebelumnya. Yang paling penting adalah selama 100 tahun terakhir, dia baru mencapai 10 kali lipat, tidak mengambil jurusan dunia nyata, tetapi mengambil jurusan banyak formula ilahi di bawah kendalinya. Ketika jiwa Junseng melihat genggaman Muyun, dia segera mencubit tangannya, dan kabut gelap tetap ada. Waktu menuju tubuh Muyun. Tidak berguna. Muyun menunjuk sedikit. Jari Hercules. Sekarang, teknik 10 jari Hercules yang berat telah dipadatkan sepenuhnya dan diubah menjadi ibu jari asli, yang langsung dihancurkan di udara dan memecahkan kekosongan. Bang! Raja Jiwa melahirkan tubuhnya dan mundur saat ini. Ia merasakan kekuatan di tubuhnya seakan dihancurkan oleh ibu jari kecil di depannya. Apakah Muyun begitu kuat? Pada saat ini, kekuatan teror yang meledak melanda tubuh. Boom! Sol Junseng mundur dalam sekejap. Nangong Lingyun, di sisi lain, menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Apakah ini Muyun yang sama yang terbunuh di reruntuhan suci Xiaoyao? Mata Muyun terlihat tenang saat ini. Dia memandang Hun Junseng dan tersenyum dan berkata, "Kamu kaisar setengah langkah, sepertinya kamu baru saja tiba. Jalan utama baru saja mulai berbelok. Saya merasa tekanannya tidak terlalu kuat. Bagaimana kalau kamu mencoba mengambil telapak tanganku?" Kata Muyun sambil melambaikan telapak tangannya. Dalam sekejap, tampaknya ada kekuatan pembatas yang tak ada habisnya dan kekuatan yang mendominasi Tao. Kemudian, telapak tangan Qi mengalir di sekitar tubuh Muyun dan berubah menjadi tubuh Xuanwu yang besar. Kaisar Kuning mengubah telapak tangan surga. Telapak tangan Kaisar Kuning, setelah memadukan konsepsi artistik, dapat didasarkan pada bentuk basaltik, memadatkan basaltik, dan membubung ke langit. Kekuatan serangannya tidak kuat, tetapi kekuatan jera dan pertahanannya unik. Dalam 100 tahun terakhir, Muyun hanya mengubah esensi, Qi, dan roh yang dimakan untuk mencapai Shizong. Sisa waktunya adalah berlatih seni bela diri. Saat ini, 5 bentuk sutra Kaisar Kuning dapat digambarkan sebagai pengendalian hingga batas dan mencapai kesempurnaan. Dengan telapak tangan itu, sepertinya ada tekanan Xuanwu yang tak ada habisnya, yang secara langsung memaksa Raja Jiwa mati. Brengsek. Pada saat ini, jiwa Junseng hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya ditindas oleh Muyun, yang membuatnya tidak dapat melarikan diri dan pergi. Saat ini, bahkan dia tidak bisa menahan tamparan itu. Brengsek. Suara gemuruh terdengar saat ini. Suara ledakan menyebar, dan ada medan Qi yang sangat kuat di antara tubuh Muyun. Keluar, sepatah kata untuk diminum, ledakannya menyebar. Sebelum Raja Jiwa lahir, kabut hitam tak berujung berubah menjadi perisai hitam untuk melawannya. Namun bayangan Xuanwu menutup mata dan langsung jatuh. Pada saat ini, tubuh Muyun, entah kapan, muncul di belakang Hun Junseng, memegang pedang panjang, perlahan terulur. Kekuatanmu 18.000 mil lebih buruk dari Sun Yuanshan, dan aku 10 kali lebih kuat daripada saat aku membunuh Sun Yuanshan saat itu. Sebuah embusan terdengar saat ini. Jiwa Junseng hanya merasakan esensi tubuh dan nafas jiwa sangat tertekan. Saat ini, dan tubuh seolah meledak. Dengan telapak tangan Muyun, dia langsung meremukkan kepala Hun Junseng, melahap dan memurnikan darahnya, lalu meledak, langsung menelan jiwa Junseng. Semua tindakan mengalir seperti awan dan air. Kaisar setengah langkah meninggal. Pada saat ini, Nangong Lingyun tercengang, dan Ye Xingze juga tercengang. Itu adalah Kaisar setengah langkah. Di reruntuhan suci Xiaoyao ini, keberadaan puncak ditentukan. Baru saja dibunuh oleh Muyun. Tubuh Nangong Lingyun bergetar dan seluruh wajahnya terlupakan. Muyun kemudian melangkah keluar dengan pedangnya, memandang ke arah Nangong Lingyun dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan sampaikan pesan kepada Nangong Yin dan Nangong Yang Tian. Muyun telah kembali. Jika Nangong, Xiao, Tuoba dan Chu masih harus bertarung dengan gigih, aku akan menyebutkannya. Dengan pedang ini, hancurkan keluarga." Petik 2. Ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Jangan berpikir bahwa keluarga jiwa dan keluarga tulang mendukungmu secara diam-diam. Kamu masih memiliki harapan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Keluar. Setelah meminum sepatah kata pun, Nangong Lingyun hanya merasakan nafasnya yang tertahan menghilang. Kedua, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Seni bela diri keluarga Nangong di sekitar mereka mundur dan dievakuasi ke sini.
Saat ini, Ye Xingze baru saja mendatangi Muyun dan menatap Muyun dengan bingung. Kamu nak? Ye Xingze tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Kembali dulu. Muyun tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya akan tinggal di reruntuhan suci Xiaoyao ini sampai saya menyelesaikan masalah Namong, Xiao, Chu dan Tuoba. Petik 2. Ya, pada saat ini, seniman bela diri klan Ye juga terlihat penuh hormat saat melihat Muyun. Muyun sebenarnya tahu bahwa rasa hormat mereka terhadap diri mereka sendiri bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi karena ayah mereka. Ayah pada tahun itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di hati kalian dibandingkan ketiga pamannya. Reruntuhan suci Xiaoyao, tanah pusat, hamparan luas, daerah ini, semuanya adalah pemimpin kebangsaan Ye. Dan di tengahnya adalah kota Xiaoyao. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Xiaoyao menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa membuka area reruntuhan suci Xiaoyao di 3 alam surgawi, kadang-kadang disebut alam surgawi ke-10 Changlan. Kota Xiaoyao, dengan populasi 1 juta pada saat itu, telah menjadi kota terbesar di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao. Keluarga kamu ada di sini. Pada saat ini, melihat ke bawah dari langit, kota besar Xiaoyao di bawah diselimuti oleh barisan besar, dan banyak seniman bela diri berlari kencang dan berpatroli bola-balik. Sejak Muyun pergi terakhir kali, Ye, Jun, dan Huang berperang dengan Chu, Xiao, Namong, dan Tuoba. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak menang dan kalah. Nyatanya, gabungan keempat etnis tersebut saja tidak cukup untuk melawan ketiga etnis yang dipimpin oleh etnis Ye tersebut. Namun, selama bertahun-tahun, keluarga jiwa dan keluarga tulang masih menyelinap dan tidak pernah berhenti. Pada saat ini, Muyun dan Ye Xingze kembali dan melihat barisan seniman bela diri Ye kembali. Para seniman bela diri patroli tidak menghentikan mereka. Ye Xingze membawa Muyun sampai ke kota Xiaoyao dan ke tanah rahasia keluarga Ye. Saat ini, kamu Fu, Ye Zutian, kamu Wentian dan kamu Futian berdiri di aula. Ketiga pria itu sedang membicarakan banyak hal dengan banyak orang tingkat tinggi di sekitarnya, serta beberapa orang Jun tingkat tinggi dan beberapa orang Huang tingkat tinggi. 3 orang dewasa, sekarang klan Chu hampir dikalahkan. Saya menyarankan agar klan Chu dihancurkan terlebih dahulu. Di masa lalu, Chu Qikui, kepala suku Chu, dibunuh langsung oleh Ye Yuxi. Sekarang Chu Dong, leluhur lama, bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Karena kematian sang patriark, ada orang yang berbeda dalam kewarganegaraan Chu. Beberapa orang menganjurkan untuk menyerah kepada kewarganegaraan Ye, yang sama riangnya dengan reinkarnasi dari reruntuhan Kaisar Dewa. Yao Sheng yang riang secara keseluruhan, dan beberapa seniman bela diri masih terus melakukan advokasi melawan klan Ye. Dalam hal ini, sebagai nenek moyang Chu Tong, tidak ada alternatif lain. Ini juga membuat perang antara kamu dan Chu menjadi lebih sederhana. Tidak, orang lain berkata pada saat ini, kewarganegaraan Chu sedang menurun dan bukan merupakan ancaman. Dalam menghadapi mereka, sebaiknya kita bertahan, dan kemudian membiarkan orang-orang berkebangsaan Chu yang bersedia berinvestasi dalam kewarganegaraan Ye kita bekerja lebih keras. Biarkan mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan kami akan berkonsentrasi menangani kewarganegaraan Xiao dan kewarganegaraan Tuoba. Dan klan Namong. Ketika kata-kata orang ini jatuh, orang lain berkata lagi, saya pikir orang-orang Chu bisa mengabaikannya. Lebih baik kita menyatukan raja dan orang-orang yang kelaparan untuk menghadapi orang-orang Tuoba. Jika kita menghancurkan orang-orang Tuoba, kita akan kembali ke orang-orang Ye di selatan reruntuhan suci Xiaoyao. Tidak perlu khawatir akan diserang oleh orang-orang Xiao, Chu dan Namong di utara 4660. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang membuka mulut mereka satu persatu, dan terjadi diskusi hangat di aula. Cahaya lilin Ye bertiga juga mendengarkan pertengkaran itu dan tidak menghentikan mereka. Diam. Pada saat ini, Ye Kenlilite membuka mulutnya dan berkata perlahan, dalam analisis terakhir, dalam tahun-tahun perang ini, kita semua memahami cara satu sama lain di setiap medan perang dan berada dalam keseimbangan. Petik 2. Apakah akan menghancurkan kebangsaan Chu? Atau kewarganegaraan Tuoba dulu? Silakan kembali dan pikirkan. Kami akan memutuskan langsung lain kali. Mendengar hal itu, masyarakat masih berdebat. Ayah. Pada saat ini, di luar aula, sesosok tubuh datang selangkah demi selangkah.
Itu kamu Xingze. Melihat Ye Xingze menerobos masuk secara langsung, Ye Qianlilite langsung berteriak, berani sekali. Apa kamu tidak tahu aku sedang menunggu rapat? Keluar, di antara tiga kaisar, cahaya lilin kamu selalu sangat serius dan keras. Ia malah semakin kaku dan tidak tersenyum terhadap anak-anaknya. Ye Xingze, yang datang dengan wajah bersemangat, tiba-tiba membeku di sana ketika mendengar ayahnya memarahi. Pada saat ini, saudara laki-laki Ye Futian dan Ye Wentian di sisi Ye Zutian berkata secara bulat, "Saudara, diskusi sudah selesai." Selain itu, Xingze juga berada di alam beruas 8 sekarang dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bersenandung, Ye Qianlilite berteriak, apakah dia memenuhi syarat atau tidak ditentukan oleh semua orang. Hari ini, semua orang yang hadir adalah inti dari keluarga Ye, Jun, dan Huang kita. Beritanya tidak akan pernah bisa dibocorkan. Jika dia muncul dan beritanya bocor, kejahatan apa yang harus dia lakukan? Ye Futian dan kamu Wentian sama-sama tersenyum pahit saat ini. Saudaraku, aku tidak bisa mengubah sifat kasarku dalam hidupku. Ayah, Ye Xingze berkata dengan wajah sedih, aku. Apa kabar, Paman? Pada saat ini, di luar aula, Mu Yun, mengenakan tinta, datang perlahan, tersenyum dan berkata, saya kembali. Xiao Yun, ketika cahaya lilin kamu melihat Mu Yun, kemarahan di wajahnya menghilang dan dia malah terkejut. Kamu, sosok Ye Zutian melintas dan mendatangi Mu Yun. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kamu di sini? Bukankah kamu berada di Istana Changdi? Saya mendengar bahwa istana itu sudah lama ada di sana, dan Anda belum pernah mendengarnya. Saya pikir Anda diam-diam kembali ke surga ke-9. Petik 2. Mu Yun mendengarkan serangkaian pertanyaan Ye Zutian. Baru saja hendak menjawab, Ye Zutian melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, ayo pergi. Ingat, jangan sebarkan berita kedatangan Mu Yun. Ya, bayangan itu hilang saat ini. Ye Zutian meraih telapak tangan Mu Yun, menggosok kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bocah bau, bagus sekali. Ini 10 tingkat, bagus. Ayahmu pasti sangat senang. Pernahkah kamu melihat ayahmu? Dengan baik, pada saat ini, cahaya lilin mencemooh Mu Yun tentang dingin dan hangatnya, dan sangat prihatin. Meskipun ketiga kaisar dan Mu Yun bertemu di reruntuhan suci Xiaoyao, Mu Yun jarang berbicara dengan ketiga kaisar ketika ketiga kaisar berperang. Kali ini pertama kalinya ketiganya mengobrol formal dengan Mu Yun. Saat ini, Ye Xingze menyentuh hidungnya dan tampak pahit. Apakah itu anak laki-laki atau keponakan? Tapi Ye Xingze juga memahaminya dari lubuk hatinya. Di keluarga Ye, ketika kamu Xiaoyao memulai sebuah keluarga, Si Wan Dan adalah simpanannya. Ye Xiaoyao memperlakukan keempat anaknya dengan setara karena dia hanya memiliki satu anak perempuan dan sedikit bias terhadap Ye Yuxi. Tapi Kaisar Si Wan Dan berbeda. Dia sangat menyukai puisi Ye Yu. Sejauh ini, Ye Qianlilite, Ye Wentian, dan Ye Futian memberikan perhatian khusus pada puisi-puisi Ye Yu. Yang disebut mencintaiku dan mencintaiku. Melihat Mu Yun, ketiganya secara alami terlihat sangat ramah. Xingze, pada saat ini, cahaya lilin kamu memandang ke arah kamu Xingze dan berkata, kamu harus belajar keras dengan Xiao Yun. Xiao Yun datang ke dunia Changlan selangkah demi selangkah dari negeri dongeng. Selama bertahun-tahun, kamu melihat orang lain, kamu melihat kamu, seberapa besar kesenjangannya. Keringat Ye Xingze, panggil saudara-saudaramu dan bandingkan mereka dengan Mu Yun. Kamu cahaya lilin melambaikan tangannya. Ketika daun kedua meminta surga untuk mendengar ini, dia segera berkata, saudaraku, Xiao Yun baru saja kembali. Biarkan dia pergi dan menyapa ibunya dulu. Oh, ya. Ye Qianlilite segera berkata, di mana nenekmu? Kamu tahu, pergi dan temui dia. Ngomong-ngomong, Yudan, anak itu, juga tinggal bersama nenekmu selama bertahun-tahun. Xiao Yuner sering keluar berkelahi. Dia menemani nenekmu, dan begitu juga nenekmu. Bahagia, ya. Xiao Yuner, hujannya tenang. Saya tidak tahu bagaimana keadaan ibu dan anak mereka selama bertahun-tahun. Saat ini, Mu Yun pergi. Ye Zutian, kamu Wentian dan kamu Futian memperhatikan sosok itu dan pergi. Perlahan, Ye Zutian berkata, Xiao Yun telah tiba, maka kita harus menstabilkan reruntuhan suci Xiaoyao. Yah, Ye Wentian mengangguk dan berkata, kali ini,
sepertinya kita tidak perlu memutuskan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah akhir dari 4 kelompok etnis Tuoba, Chu, Nangong dan Xiao. Titik 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 titik. Setelah berkeliling, Mu Yun tiba di sebuah lembah jauh di dalam tanah rahasia keluarga Ye. Baru saja sampai di mulut lembah, saya melihat seorang gadis berdiri di sana. Anak laki-laki itu terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Wajahnya berbentuk lonjong seperti biji melon, memakai kemeja tipis kecil berbau pola mawar kuning muda, memakai rok panjang kuning muda sampai mata kaki, dan menginjak sepasang sepatu bersulam. Dia terlihat sangat pintar. Rambut panjang gadis itu tergerai bebas. Saat ini, dia mengenakan karangan bunga kecil di kepalanya. Kulitnya seperti lemak, dan tubuhnya seperti yuling. Dia membawa keranjang obat. Saat ini, dia sedang berdiri di mulut lembah dengan sekop di tangannya. Dekat, Mu Yun melihat gadis itu terlihat sangat alami. Yah, Mu Yun tidak tahu bagaimana kata alam muncul di benaknya, tapi itulah yang gadis itu rasakan pada dirinya sendiri. Itu indah dan alami, tidak perlu diukir dengan bedak dan dai. Gaun yang elegan itulah yang menonjolkan keindahannya. Meski kekanak-kanakan, namun sulit menyembunyikan fitur wajahnya yang cantik. Sebelum Mu Yun datang ke lembah, gadis itu juga memperhatikan Mu Yun saat ini. Siapa kamu? Sebelum Mu Yun bertanya, suara gadis itu seperti suara burung. Dia sama sekali tidak takut dengan kehidupan dan bertanya langsung. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Kenapa aku harus tahu siapa kamu? Gadis itu tersenyum dan memandang Mu Yun dan berkata, ini adalah kediaman Kaisar Siwan dan berkebangsaan Ye. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Bahkan jika ketiga kaisar datang, mereka harus meminta instruksi. Tolong minta instruksi untukku. Katakan saja Mu Yun datang mengunjungi nenek. Mu Yun melengkungkan tangannya. Melihat penampilan Mu Yun, gadis itu tiba-tiba menutup mulutnya dan tersenyum. Kemudian dia gemetar dan membungkuk di atas perutnya. Ayah, apakah kamu tidak mengenaliku? Gadis itu tiba-tiba melompat ke pelukan Mu Yun, memeluk leher Mu Yun dan berkata sambil tersenyum bahagia, ini aku, Yudan. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Mu Yudan, putrimu sendiri. Saya menghapus. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia pergi. Mu Yudan tampak berusia sekitar 10 tahun, bukan? Selama lebih dari 2000 tahun, gadis kecil itu menjadi gadis kecil. Mu Yun tidak menyadari perubahan seperti itu sama sekali.